Isi Bu, iya silakan masuk. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau lepas HP Mbak. Oh, mau lepas HP Ibu? Iya. Kenapa Ibu mau lepas HP? Soalnya suami sekarang tuh ya kerja di rumah Mbak, lagi berlayar gitu. Jadi saya mau lepas HP aja. Gitu. Baik. Sebelumnya Ibu pasang HP di mana Bu? Pasang KB di bidan Citra. Oh, di bidan. Ya. Saya catat dulu nggih identitasnya nggih. Dengan Ibu siapa? Ibu Lila. Oh, Ibu Lila. Baik. Usia Ibu? 25. Kemudian sebelumnya Ibu pakai KB apa Ibu? Itu Mbak, suntik yang 3 bulan itu saya. Ibu pakai suntik nggih. Untuk seterusnya begitu. Karena memang Mbak, saya tuh ya kalau head itu 1 hari head, besoknya udah 1 hari head gitu Mbak. Gak normal, capek saya kok kayak gitu terus. Itu emang efek samping dari habis itu tadi yang gitu. Ya saya lanjut ya. Apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti darah tinggi, diabetes? Alhamdulillah enggak Mbak, saya alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat deh. Keluarga bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat semua, dari suami sehat, saya sehat. Alhamdulillah. Gini Mbak, saya tuh ya mau lepas HP, soalnya suami lagi berlayar. Belayarnya tuh cukup lama juga gitu. Terus saya tuh lepas HP gara-gara siklus saya tuh udah normal. Saya tuh capek Mbak, keluarnya tuh 1 hari keluar, 1 hari enggak, dan keluarnya tuh dikit gitu, jadi tuh capek saya. Habis itu badan saya tuh naik sama orang-orang tuh, badannya kok naik ini gitu. Jadi saya tuh malu gitu. Berhubung suami saya lagi berlayar, jadinya saya tuh mau itu Mbak, mau nurunin berat badan sama memperbaiki siklus head. Tapi nanti kalau suami saya udah pulang, saya mau pakai kabel lagi. Tapi kabel apa ya Mbak ya, yang nggak bikin gendut gitu? Oh, Ibu jadi rencananya mau lepas kabel dulu nih. Kemudian nanti kalau Bapak balik pulang mau pakai kabel lagi. Nah, berhubung Ibu mintanya kabel yang minim akan efek sampingnya, saya sarankan untuk menggunakan kaki kondom untuk Bapak di sini. Ibu tahu cara pakai kondom bagaimana? Tahu Mbak, kemarin udah lihat. Bagaimana Ibu? Ini saya tuh ya lihat di TikTok. Kebetulan main TikTok kan saya. Nah, setelah itu ada animasi tuh Mbak, cara memakai kondom yang benar gitu. Ya Allah, terus habis itu saya tuh lihat. Terus itu Mbak, di apa namanya? Di apa tuh ya? Ujungnya, itu ya. Itu katanya tuh gak boleh dikebawain gitu, katanya tuh buat apa ya Mbak ya? Oh, itu sebenarnya fungsinya untuk menampung sperma itu tadi, supaya nggak masuk ke dalam rahim, jadi nggak akan ada pembuahan atau nggak akan terjadi kehamilan seperti itu ya Bu. Baik, sudah paham dia berarti bagaimana cara pasang kondom? Ya sudah. Baik, jika Bapak tidak mau pakai kondom, Ibu bisa melakukan KB alami. Gimana tuh Mbak? Nah, KB alami ini Bu nggak perlu pakai alat yang dimasukkan. Jadi hanya perlu komitmen dan kesabaran dari Ibu dan Bapak. KB alami ini ada banyak macamnya Ibu. Oh iya. Saya jelaskan kalau ini biar lebih paham ya. Sebentar saya carikan halamannya ya. Nah, ini Bu, di sebelah sini ada KB alami tanpa alat. Oh iya. Tanpa dimasukkan alat gitu Ibu. Oh iya. Macam-macam KB alami itu yang pertama itu ada KB kalender Ibu. Oh iya. Nah, KB kalender ini dengan memperhatikan masa subur Ibu. Nah, kita hitung tuh Bu masa suburnya kapan. Apakah Bu sudah tahu bagaimana hitungnya itu? Tidak tahu Mbak, kalau itu saya. Nah, hitungnya tuh seperti ini Bu. Misalkan Ibu headnya itu di tanggal 1 ya, sampai tanggal 7. Nah, selama tanggal 1 sampai tanggal 7 itu Ibu mengalami menstruasi. Oh iya. Nah, tanggal 8, tanggal berikutnya sampai tanggal 14. Nah, pada tanggal tersebut diperkirakan masa subur Ibu.
Oh, kalau itu nggak boleh berhubungan ya Mbak ya? Nah, Tanggal 8 sampai 14 itu. betul Ibu. Pada masa subur ini diusahakan untuk tidak berhubungan badan terlebih dahulu. Oh iya. Gitu. Nah, selanjutnya itu dengan KB suhu Ibu, pengecekan suhu. Atau namanya itu menggunakan suhu basal. Oh iya iya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan KB pengecekan suhu ini yaitu kondisi ibu terlebih dahulu Ibu. Kondisi ibu harus dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit seperti itu. Nah, pengecekan KB ini, pengecekan suhu ini Bu dilakukan setiap bangun tidur. Seperti itu. Setiap harinya Ibu dilakukan seperti itu. Kemudian juga ada KB lendir, pengecekan lendir. Itu gimana Mbak caranya itu? Nah, kalau pengecekan lendir ini dengan melihat lendir vagina pada ibu. Nah, untuk KB dengan pengecekan lendir ini itu caranya itu dengan kita ambil cairan pada vagina. Nah, kemudian dicek ibu pada ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian direnggakan. Nah, jika renggangannya itu tidak terputus atau panjang, nah kemungkinan hari itu ibu mengalami masa subur. Oh gitu. Ya, jika pada masa subur ini usahakan untuk tidak berhubungan terlebih dahulu ibu. Oh iya iya. Nah, untuk pengecekan KB lendir ini, pengecekan lendir ini sama dengan pengecekan suhu ibu dilakukan setiap harinya. Jika lendirnya itu terputus atau saat pengecekan itu tidak panjang itu Bu, tidak memanjang lendirnya, kemungkinan itu tidak masa subur ibu, bukan masa subur ibu. Jadi boleh disarankan untuk berhubungan seperti itu ibu. Oh iya iya, paham ya. Kemudian selanjutnya itu ada senggama terputus. Nah, senggama terputus ini saat melakukan hubungan ini Bu ya. Nah, si bapak ini merasa akan ejakulasi. Nah, bisa tuh Bu langsung dikeluarkan di dalam. Ejakulasi itu keluarnya sperma ibu. Oh. Jadi saat bapak merasa ingin keluar nih spermanya nih, nah cepat-cepat itu ibu dikeluarkan di luar, jangan di dalam seperti itu ibu. Iya iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Mbak, berarti harus konsisten ya Mbak sama suami ya? Iya, harus ada komitmen dengan suami ibu. Harus ada kesabaran juga ibu, sabar gitu ibu. Enak pakai kambi atau aja ya Mbak ya, pakai kambi itu loh yang kondom itu kan, nggak usah semua gitu ya? Iya boleh bu, bisa pakai itu juga atau bisa kombinasi bu. Kalau memang nggak yakin dengan KB alami yang ini, bisa dikombinasi dengan KB kondom seperti itu ibu. Biar lebih aman lagi. Ya, sudah paham. Paham gitu, baik. Kita lepas KB terlebih dahulu ya. Iya, baik. Monggo ibu. Baik Mbak, saya sudah paham. Boleh saya izin pamit dulu? Ya, monggo ibu silakan. Terima kasih Mbak. Sami-sami. Permisi.